Oke. Nah, jadi kemudian kalau pertanyaannya adalah perlukah ya kita merubah banyaknya overtime hours-nya dari 20 jam ke 40, maka bisa kita jawab kita tidak perlu menambah. Oke. Karena dengan kita melakukan 20 jam overtime saja selama sebulan dalam setahun, oke, maka kita sudah membuat inventory positif. Oke. Pertanyaan berikutnya, what happens to the value of additional overtime if the company starts with 1,200 and 1,300? Oke, maka sekarang kita coba simulasi dengan 1.200. Oke, saya copy di sini. Oke, maka saya asumsikan dulu 20 overtime dengan karyawannya sebanyak 1.200. So, it should be 1,200, it should be 1,200. Oke. So, saya set dulu di sini sebanyak 1.200. Oke. Berikutnya ini tetap sama. Oke. Saya kalikan 9 karena kita asumsi menggunakan 20 overtime. There you go. So, dengan asumsi 1.200 karyawan, kita masih bisa surplus inventory sebanyak 65.900. Oke. So, apa yang berubah? Berarti ini adalah kita rubah cost-nya jadi 1.200. Ini kita rubah 1.200. Ini kita rubah juga ya. Jadi 155. 555. Berikutnya inventory cost-nya ini juga berubah karena sekarang kita hanya punya 651.900. So it cut 50% our inventory ya. 651.900. Okay. So with starting workers with 1,200, we have lower total cost. Yeah. Previously we have 378, yeah, 378. Then currently we have 361. Okay. So kita bisa note di sini bahwa dengan diturunkan menjadi 1.200 karyawan, okay, sudah jadi lagi backlog dan inventory positif, cost juga bisa lebih hemat, okay. Dan level inventory tidak terlalu tinggi. Oke. So, tadi kita sudah melakukan 3 skema ya. Jadi yang awal ini adalah 1.250, kemudian 1.250 dengan 20 overtime, kemudian dengan 1.200 dengan 20 overtime. Oke. Oke, sampai situ dulu. Ada yang sama ngerjakannya, hasilnya mirip-mirip. Sudah lumayan dapat gambaran, teman-teman. Mas Mehmet yang bingung? Yang lain gimana? Halo? Sudah paham, Pak. Oke. Angga udah oke ya? Karena ini foundation banget ya, teman-teman harus bisa paham. Oke, ini foundation banget, teman-teman harus bisa paham. Sulaiman, oke. Hopefully, oke, dapat. Oke. So, coba kita lanjut. Oke, jadi ABC kita sudah selesaikan. Oke, ABC kita sudah selesaikan. Berikutnya, reconsider question 1. Jadi kita kembali merefer ke pertanyaan pertama. Assume that there is a team of 50 people who are willing to work as seasonal employees. Oke. So, kalau sebelumnya kita setting level, oke. Maka sekarang kita setting case. Oke. Kalau diasumsikan ada 50 orang yang willing to work as seasonal employees, oke.
The cost of bringing them on is 800 euros per employee, and layoff cost is 1.200 euros per employee. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah seasonal, teman-teman. Oke. Work as seasonal employees. Oke. Nah, berbeda dengan satu musim sepak bola gitu ya. Kalau satu musim sepak bola itu kan kita berlangsung dalam 1 tahun ya. Kalau musim di Indonesia itu kan ada 2. Jadi kita asumsikan per 6 bulan gitu ya. Jadi 6 bulannya adalah musim kemarau, 6 bulan lagi adalah musim penghujan. Oke. Karena kita bicaranya di sini adalah Eropa gitu ya. Maka kalau kita bicara per seasonal, maka kita bicaranya per kuartal. Oke. Jadi kan mereka punya 4 musim. Ya, mereka punya 4 musim. Karena punya 4 musim, jadi asumsinya per season-nya adalah 3 bulan kerja. Oke, Q1, Q2, Q3, Q4. Atau kalau kita ambil season berarti summer, spring, winter, fall, gitu ya. Jadi kita punya 4 season di sana. Jadi kalau kita mau meng-hire 50 orang ini tadi, maka kita harus hire-nya per season. Jadi at least kita hire mereka selama 3 bulan. Oke. Ya, jadi analisa-analisa begini teman-teman harus bisa apa ya? Menguasai gitu, setidaknya punya sense gitu ya. Kalau seasonal ini maksudnya gimana ya? Kayak gitu ya. So, pertanyaannya adalah what is the optimal production hiring and layoff schedule? Oke. Kemudian how does the optimal schedule change if the seasonal pool grows from 50 to 100? Okay. Relative to having 1 to 50 permanent employees and 50 seasonal, will virtue gain significantly if it carries only 1.100 permanent but 200 seasonal employees. Oke, jadi teman-teman melakukan analisa sensitivitas di sini gitu ya. Kalau begini gimana hasilnya? Kalau dirubah skenario-nya menjadi begini, jadinya gimana gitu ya. Pertanyaan terakhir adalah consider the case in which the case virtue has 1 to 50 permanent employee and 50 seasonal employee. What would you say about virtue's no layoff policy mentioned in question 1? Oke. Jadi kita bisa berangkat, teman-teman bisa berangkatnya dari ini tadi ya, bisa berangkat dari 1.200, oke. Atau teman-teman boleh kerjakan dari yang bawah, misal kita startingnya dengan 1.250 gitu ya, dengan 50 seasonal employee. Hasilnya gimana ya? Oke, sebenarnya kalau kita merefer ke Excel yang tadi, nah kalau kita merefer ke Excel yang ini, dengan kondisi 1.250, kita kan sudah surplus gitu ya. Sorry, kita masih minus di sini ya. Kita masih minus. Oke. So, kita akan coba. Oke, saya copy. Saya taruh di mana ya? Saya tambahkan. So we have 1 to 50 plus 50 seasonal employee. Oke. So saya punya 1.250 di sini ya. Kemudian saya hire 50 orang ya. Nah, teman-teman di sini bisa mencoba simulasi ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa kalau kita mau meng-hire tambahan 50 orang, kita harus doing ya selama 3 bulan at least. So, kalau di sini kita mendapati kondisi minus ya. Di sini kita mendapati kondisi minus, maka kita bisa setting ya sudah kita setting aja misal 3 bulan sebelum minus. So, 3 months prior to minus inventory. Oke. So, karena ini minusnya terjadi di bulan June, maka saya setting, saya setting di sini. 50 orang, 50 orang, 50 orang. Oke. So, what do we have here? So, kita punya 1.250, oke, selama 3 bulan. Kemudian kita tambah di sini, oke. Maka saya tambahkan di sini, ketambahan 50, oke.
dikalikan 960. Oke. Ini juga sama. Saya tarik ini. Oke. So, kalau kita sudah tambah 50 orang di sini, gimana kondisi inventory kita? Oh, ternyata masih minus. Ya. Ternyata masih minus, kita masih minus 6.600, masih minus 400, 600, oke. So, coba kita extend mereka. Ya, kita extend mereka 3 bulan. Oke. Jadinya saya tarik lagi di sini, 3 bulan lagi. Oke. Oke, di sini sudah positif, di sini masih negatif, di sini masih negatif, di sini masih negatif. Oke. Karena di sini masih negatif, berarti saya tarik ke atas ya. Karena per 3 bulan ya mau nggak mau kita hire mulai awal tahun. Oke. So ini saya tarik juga ke awal tahun. There you go. Oke. Ya, di sini ternyata masih minus ya. Di sini sudah positif, di sini positif, di sini positif, tapi di sini masih negatif. Oke. Coba saya lanjutkan 3 bulan lagi, berarti 1 tahun penuh gitu ya nge-hire-nya ya. Tahun penuh nge-hire-nya, maka ini saya tarik ke bawah. So, dia positif ya. Dia positif, tapi di sini dia masih negatif ya. Berarti yang perlu dilakukan kita harus overtime ya. Overtime-nya asumsi 1. Oke. Oke, masih negatif. Ya, berarti kita asumsi 2 kali overtime. Jadi kita ada di sini sama ada di sini. Oke, sudah positif ya. Equation, oke. Sense-nya manajer produksi nih Pak. Iya. Nanti kan teman-teman juga harus begitu gitu ya. One day kan teman-teman juga akan di manajer produksi. Oke. Jadi saya menyiapkan calon-calon manajer di sini ya. School of Manager. So, gini ya teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah komit bahwa kita nge-hire 50 orang itu selama 3 bulan. Tadi kita sudah coba, kita pasang di kuartal kedua awalnya ya. Kita pasang di kuartal kedua, ternyata masih minus. Kemudian kita pasang di kuartal 1, gitu ya. Pasang di kuartal 1, ternyata tadi yang sini sudah positif, tapi yang bawah masih negatif. Kemudian kita extend ke kuartal 3. Ternyata yang bawah masih negatif. Kita extend lagi kuartal 4, ternyata semuanya sudah positif ini ya. Nah, tapi ternyata dia menyisakan 1 bulan yang masih negatif, sehingga kita lakukan overtime ya. Asumsi awal kita hanya boleh melakukan 20 hours per month, oke. Maka saya tambah 1 jam di sini untuk overtime-nya, kemudian saya tambah 1 jam di sini juga untuk overtime-nya. Tuh, jadinya beda-beda ya. Kalau tadi sebelumnya kita bicara level, oke, jumlahnya sama, 960 semua, oke. Nah, kalau di sini, ya, terlihat case-nya ya, terlihat case-nya karena dia naik turun, 960, 960, 960, kemudian kita naik ke 1080 selama 2 bulan, kemudian kita turun lagi ke 960 lagi di kuartal ke-3. Oke. So, sekarang kita lakukan hitungannya. Ya. Ini sama, ini 1250 ya. 10, kemudian kita punya sebanyak 152, 52. Oke. Oke. Kemudian overtime cost-nya. Oke, jangan lupa overtime-nya. Kita melakukan overtime-nya selama 2 bulan ya. Selama 2 bulan dikalikan 20 hari dikalikan 1. Oke, kalikan 1, kemudian dikalikan 10. Ini levelnya jadi 1250. 1250. Oke, oh no. Hold on. So ini kita jadi 1300 ya.
Ini kita jadi 1.300 kali 2 jam, ya. Kali 2 bulan, dikali 20 hari, di mana masing-masingnya adalah 1 jam. Dikalikan 10. Komponen cost-nya segini, inventory cost-nya di akhir kita punya sebanyak 387.900. 387.900. 3 times. Oke. So, belum selesai ya. Belum selesai karena kita harus punya hiring cost. Oke. So, kita punya 50 orang ya. Dikalikan hiring-nya tadi adalah 800. Dollar. Oke. So, 50 times 800. Oke, karena ini kita lakukan sekali ya, teman-teman ya. Kita lakukan sekali di awal tahun, maka hitungannya juga sekali saja. Yang berbeda adalah 50 ini tadi sudah menjadi reguler, istilahnya menjadi reguler karyawan kita gitu ya, sehingga jumlah karyawan kita menjadi 1.300. Oke, hiring cost-nya adalah 50 dikali 800 sebesar 40.000 US dollar. Oke. Saya tarik dikit di sini. There you go. Ya, so we have 357.403.700. Note-nya di sini adalah kita bahwa sudah tidak terjadi backlog. Ya, tidak terjadi backlog karena inventory bernilai positif. Ini ya. Oke. Berarti esensinya kita nambah 50 orang di awal bulan sampai Desember. Yes. Jadi 1.300 benar. Tapi teman-teman bekerjanya harus perlahan-lahan gitu ya. Sinyalnya dari mana? Sinyalnya teman-teman nge-hire orang dari kalau teman-teman punya sinyal inventory negatif ya. Tadi kan kita punya inventory negatif itu per bulan Mei ya. Per bulan Mei. Jadi kalau kita asumsinya kita nge-hire 3 bulan, berarti kan kita nge-hire-nya mulai bulan April, Mei, Juni. Oke. Jadi teman-teman bekerjanya lewat situ dulu ya. Kalau yang dinilai yang kita sudah bekerja lewat situ tapi nilainya masih negatif, maka dari 3 bulan sebelumnya, season sebelumnya, kita juga harus tambah 50, 50, 50. Oke. Nah, kalau di situ juga masih negatif lagi, berarti coba kita tambah bawahnya, gitu ya. Tadi kan waktu kita nyoba, ternyata yang di bulan Desember nilainya masih negatif. Oke, maka coba kita tambah di bulan Desember. Ya, bulan Desember berarti kuartal 4, berarti Desember, November, Oktober. Kalau nilainya masih negatif juga, berarti kita isi di Q3. Tadi kita isi di bulan September, Agustus sama Juli, ya. Sehingga tadi akhirnya kita dapatkan ya, kita hire mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Ya, jadi kita hire-nya full season, gitu ya. Kita hire-nya full season. Jadi teman-teman berangkatnya parsial, jadi nggak langsung 50 semua, gitu. Tapi teman-teman harus parsial kerjanya. Nah, setelah teman-teman tambahkan si seasonal employee tadi, ketika masih negatif juga, maka teman-teman harus aktifkan menu overtime. Oke. Jadi menu overtime ini adalah menu yang paling akhir. Kenapa menu overtime kita pilih yang menu paling akhir? Karena kalau kita lihat soalnya tadi, gitu ya, soalnya kan di setting bahwa overtime ini 50% dari regular cost. Ya, jadi mahal sekali. Sehingga memang perusahaan menghindari dilakukannya overtime, gitu ya. Nah, sebenarnya overtime itu dampaknya nggak cuma ke beban SDM, teman-teman ya, nggak cuma ke beban SDM, tapi juga ke overhead cost teman-teman. Contohnya apa? Lampu, gitu ya, mesin, mainly listrik, electrical, gitu ya, electrical. So, itu kenapa kalau teman-teman pernah mendengar gitu ya, ada salah satu motivator, dia katanya juga punya bisnis gitu ya, namanya Tung Desemua Ringin gitu ya.
saya pernah ikut sekali sesinya ya. Dia adalah termasuk salah satu orang yang mengilegalkan overtime di kantornya, gitu ya. Karena apa? Karena kalau overtime ya larinya kemana-mana gitu ya. Ada beban lembur gitu ya, ada beban konsumsi lembur misal gitu ya. Kemudian jadi beban SDM-nya nambah. Yang nambah-nambah lagi adalah electrical-nya, overhead cost-nya gitu ya. Sehingga dia tidak melegalkan overtime di kantornya. Dan setelah teman-teman belajar ini jadi make sense gitu kan. Ternyata pemikiran itu benar gitu. Dari sisi SDM saja ternyata hal itu tuh berdampak gitu ya. Nah, overhead cost yang tidak kita hitung di sini juga pasti berdampak gitu ya. Pindah Zoom dari laptop ke handphone. Oke, silakan Angga. So, nah, selain itu teman-teman, tadi saya mau ngomong apa ya? Pak. Oke, hiring cost. Oke, oh ya. Dan electrical itu teman-teman, kalau kita misalnya bicara bisnis gitu ya atau kantor, maka kita berlanggannya beda. Jadi kalau di rumah sekarang kan biasanya kita pakainya prabayar gitu ya, kayak handphone gitu ya. Kalau mau beli kuota, jadi kita isi pulsa dulu gitu ya, kan sama. Kalau di rumah kan juga gitu, kita harus isi dulu top up di awal, kemudian kita konversi uang tersebut ke kuota listriknya gitu ya. Nah, kalau kita bicara kantor teman-teman, biasanya kita masih menggunakannya listriknya pasca bayar. Artinya kita kayak kartu halo gitu ya kalau di Telkomsel ya. Pakai sebulan habisnya berapa ya kita bayar sesuai pemakaian kita. Kantor biasanya seperti itu. Nah, tarif yang diberlakukan di kantor itu biasanya berbeda dengan yang kita gunakan. Nah, kalau yang rumah tangga itu kan masuk kategorinya biasanya sosial, teman-teman. Kategori S. Nah, kalau yang perkantoran itu masuk kategorinya adalah kategori B atau kategori bisnis. Yang mana biaya per KWH-nya it's totally different. Oke, apalagi kalau teman-teman bekerja lembur gitu kan. Katakan kantornya teman-teman operational hours-nya mulai jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Nah, di atas jam 4 sore teman-teman itu di listrik dikenal namanya WBL. Sorry, LWBP, luar waktu beban puncak, sama ada namanya waktu beban puncak. Nah, mulai pukul 4 sore sampai jam 10 malam itu dikenal namanya waktu beban puncak. Nah, di waktu beban puncak ini, biaya listriknya itu adalah 1,5 kali lebih besar dari harga luar waktu beban puncak, teman-teman. Nah, sehingga itu kenapa akan sangat berdampak sekali kalau orang yang melakukan overtime di kantor teman-teman itu banyak, masif gitu ya. Nah, termasuk kalau teman-teman nanti misal pengen punya bisnis sekolahan gitu ya, atau bisnis kampus, kemudian teman-teman pengen buka kelas malam gitu ya. Nah, itu hitungannya harus mendetail sekali gitu ya. Termasuk dari beban SDM, beban overhead cost gitu ya. Karena dampaknya kemana-mana gitu ya. So, harapannya dari SNOP ini atau aggregate planning, teman-teman punya gambaran yang cukup luas gitu ya. Bisa melihat sebuah produksi atau manufaktur itu dari skala yang lebih lebar gitu ya. Tidak hanya melihat material, tidak hanya melihat waktu yang dibutuhkan, tapi juga melihat biaya-biaya yang lain-lain gitu ya. Nah, karena tadi saya juga sempat, tapi Pak kalau perusahaan ini lembur, menguntungkan gimana? Nggak apa, keputusan menguntungkan atau tidak kan biasanya kita melihatnya dari ini anggaran biayanya ya. Nah, kalau misal ini kita bandingkan dengan 1.250, nah tadi kan kita punya 334.080. Memang murah gitu ya. Memang murah, tapi kan kita inventornya bernilai negatif. Coba kita bandingkan sama 1.250 20 overtime. Nah, kalau kita bandingkan sama 1.250, tapi overtime-nya terus-menerus gitu ya, 20 overtime selama 1 tahun gitu ya, ternyata biayanya segini. Tapi kalau kita pakai 50 seasonal, ya, kemudian overtime-nya hanya selama 2 bulan, ternyata totalnya lebih murah gitu ya. Nah, maka teman-teman nggak apa-apa ambil skema overtime. Ya. Yang terpenting adalah hitung-hitungan total biayanya, itu tetap bisa lebih murah dari beberapa alternatif yang teman-teman tawarkan ke atasan teman-teman. Gitu ya. Yang namanya atasan itu biasanya pasti minta atau berharap teman-teman memberikan alternatif solusi.
sebelum bertanya terlebih dahulu gitu ya. Jadi teman-teman datang itu dengan membawa alternatif solusi. Nanti supervisornya teman-teman yang akan memutuskan, oke, pakai ini saja, oke, pakai ini saja. Nah, kalau gini kan kita sudah melakukan 4 kali skenario gitu ya. Yang awal 1250, kemudian 1250 20 overtime, kemudian kita kurangi 1200 dengan 20 overtime. Ternyata dengan menggunakan 1250 plus 50 seasonal itu yang paling murah ketimbang 3 skenario sebelumnya. Gitu ya. Jadi tetap harus ada, oke. Jadi tetap harus ada hitung-hitungannya. Ya. Terasa itu ya, Mas Mehmet ya, jawaban saya. Oke, untuk yang soal berikutnya saya serahkan ke teman-teman ya. Oke, untuk yang A, B, C, saya rasa mirip-mirip pengerjakannya. Nanti silakan coba teman-teman kerjakan sendiri sisanya. Tapi more or less begitu cara mengerjakannya. Jadi yang awal adalah level, yang nomor 2 adalah case method. Oke. Oke, jadi nanti saya share ke teman-teman ya. Saya share di e-learning nanti, ini saya save. Jadi teman-teman cari yang tabnya warna kuning ya, yang tadi kita kerjakan tabnya warna kuning. Sekarang coba kita bahas UTS-nya. Oke, karena teman-teman sudah submit, boleh sambil dicek kerjaannya masing-masing, kira-kira jawabannya gimana, dapat poin berapa gitu ya. Oke. So, ada 2 part ya UTS-nya. Part yang pertama adalah part untuk comprehension, jadi pemahaman teman-teman selama mendapatkan materi. Kemudian untuk yang part kedua adalah teman-teman menghitung untuk yang sudah pernah saya ajarkan, gitu ya. Oke, coba satu-satu. Tadi teman-teman banyak kesulitan di nomor akhir, berarti asumsi di ini ya, di ABC ini ya. Oke, coba kita breakdown satu-satu. Nomor 1, suggest your own method to forecast following data below. Oke, ini maksudnya yang bawah ini ya. So, time series method forecasting often called as naive methods. Oke, jadi metode time series seringkali disebut naive methods, metode naif ya. Explain why it can be happen. Oke, jawabannya sudah pernah kita bahas di perkuliahan bahwa kenapa disebut naif, karena kita menjudge masa depan dari data masa lalu. Oke, jadi itu kenapa disebut metodenya metode naif. Oke, simple, 5 points. Kemudian you have learned at least 4 different methods, which are moving average, kemudian exponential smoothing, Holt method, and Holt-Winter method. Explain in what point one method is different and similar from another method. Oke, ini juga sudah pernah kita bahas. Diferensiasinya, kalau moving average dia membutuhkan lebih banyak data ketimbang 3 metode yang lain. Oke, kalau moving average kita mau MA4 maka kita butuh 4 data sebelumnya. Kita mau MA6 maka kita butuh 6 data sebelumnya, gitu ya. Kalau IS sama Holt method ya, double SES kita bisa perform dengan 2 data saja, gitu ya. Data real demand yang periode T-1 sama data forecast T-1. That's it, cukup. Kemudian kalau Holt-Winter method, perbedaannya dia juga butuh banyak data ya. Sama seperti moving average, dia butuh data yang lebih banyak untuk yang Holt-Winter method. Karena apa? Karena kita mengerjakannya pakai 3 parameter ya. Ada parameter series, parameter trend, sama parameter seasonal factor. Oke. Kemudian similar. Oke, similarity-nya di mana?
Similarity-nya semuanya masih terlambat dalam menebak adanya tren, gitu ya. Untuk yang moving average, kemudian IS ya, kedua metode ini sama-sama terlambat untuk mendetek tren. Holt method dia bisa menebak tren, tapi dia tidak bisa menebak forecast. Dia tidak bisa menebak seasonal factor. Kalau misalnya ada seasonal factor. Cold winter method dia bisa menebak seasonal sama bisa menebak factor. Tapi kadang-kadang juga level puncaknya atau level kenaikannya tergantung alpha, beta, dan gamma yang teman-teman setting. Ya. Complement your answer with explanation and example can give extra score. Oke, jadi kalau teman-teman menampilkan hitungan atau grafik, maka there will be extra score, extra points. So, nomor 3, you have known several methods to measure forecast error. Okay, the question are, how the forecast error method works. Okay, forecast error method works berarti dia membandingkan data forecast teman-teman dengan data real atau data demand yang teman-teman gunakan. Okay, basically itu ya, membandingkan. Caranya macam-macam, ada yang dikurangi, kemudian dibagi rata-rata, dikali percentage gitu ya. Tapi mainly dia membandingkan data forecast-nya teman-teman sama data real atau data demand yang teman-teman gunakan untuk melakukan forecast tersebut. Yang D, what are the differences among each methods? Oke, macam-macam ya, which method you prefer to choose. Oke, ini juga saya serahkan ke teman-teman. Kemarin sudah kita bahas bersama-sama, ada yang namanya MFI, ada yang namanya MAE, oke, ada yang namanya ada yang namanya MAD, ada yang namanya MSE, ada yang namanya MAPI, gitu ya, macam-macam. Perbedaannya terletak pada cara menghitungnya, gitu ya, dan angka akhir yang dituju, gitu ya. Kalau mean square error maka nilainya besar, gitu ya. Kalau mean absolute maka nilainya pasti positif, gitu ya. Errornya kalau MAPI maka bentuknya dalam persentase, gitu ya. Which method you prefer to choose? Ini tidak bisa di judgment ya, karena masing-masing orang preferensinya bisa punya masing-masing dan tergantung pemakaiannya mau untuk apa, gitu ya. Kalau pengen lihat sejauh mana kedekatan kita menebak forecast-nya dengan data realnya, maka kita bisa pakai MFI atau kita bisa pakai MSI, gitu ya. Tapi kalau kita pengen tahu seberapa besar persentase error yang kita lakukan dalam forecast tersebut, maka kita bisa menggunakan MAPI. Oke. Nomor C, how can you give conclusion about the accuracy of forecast method with forecast error inside? Usage of alpha, beta, and gamma. Oke. Biasanya kalau kita melakukannya Holt method, SS atau double ES, kalau kita naikkan parameter alpha atau betanya, biasanya grafiknya akan semakin curam, ya. Grafiknya akan semakin curam. Ini digunakan untuk semakin mendekatkan forecast kita dengan grafik data aslinya, gitu ya. Oke. Berikutnya, given seasonal sales factor table as follows. Conclude several things that table try to say. Oke. Ini sudah pernah kita bicarakan gitu ya. Contoh, kita punya 1,40 gitu ya. 1,40 maka penjualan rata-rata gitu ya, penjualan rata-rata di hari Jumat itu 40% lebih tinggi daripada hari biasanya, gitu ya. Atau kalau Wednesday kita punya 0,84 maka penjualannya di hari Rabu itu biasanya 16% lebih rendah daripada penjualan di biasanya. Oke. Search ke lebih like that ya, sudah pernah kita bahas. Hopefully teman-teman bisa. Nah, ini ya contohnya ya. Given chart as follows ya. Kita punya chart di sini, kemudian kita tahu demand-nya adalah yang biru, warna biru ya. Itu demand-nya, kemudian kita punya yang warna oranye adalah beta 0,3, yang warna grey atau abu-abu adalah betanya 0,2 ya. Nah, tadi sudah sempat kita bahas bahwa kalau kita menggunakan beta yang lebih besar, maka tingkat kecuramannya makin tinggi gitu ya. Yang kita gunakan untuk mendekatkan antara grafik forecast kita dengan
grafik real demand-nya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat yang 0,3 dia lebih curam daripada 0,2. So, part 1 selesai. Ya, part 1 selesai. Untuk part 1 dulu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Part 1? Aman? Aman, Mbak. Aman ya. Oke. So, saya ke... Bentar. Terusnya udah. Yang lain dulu aja, aku barusan. Biasanya kalau masih di Satpam, Mas ambil aja di Satpam, Mas. Saya share screen. Oke. So, ini ada tanya kemarin ya. 821, 792, 638, 1010, 923. Ya. Pertanyaannya adalah, oke. Find the suitable forecast method and explain your background for choosing your forecast method. Jadi pertanyaannya adalah, teman-teman disuruh menentukan dulu pakai forecast metode yang mana. Jangan-jangan pakai MA gitu ya, atau jangan-jangan pakai ES biasa, atau menggunakan Holt Winter gitu ya. Nah, teman-teman disuruh coba dulu ya, mencari tahu pakai metode yang mana gitu ya. Yang kedua adalah forecast this year demand, which is from July to December 2018, in order to prepare and anticipate upcoming month. Oke. Jadi teman-teman disuruh nge-forecast untuk bulan Juli sampai Desember, 6 bulan. Ya. Ini ada hint ya, if needed. You may use alpha 0.2, beta 0.3, and gamma 0.4. Oke. Dari sini saja sudah bisa ditebak gitu ya. Kalau parameternya ini menitikberatkan pada seasonal factor ya, karena gamanya sebesar 0,4 ya. And initial trend ya, diasumsikan trennya di tahun depan itu malah menurun. Jadi kita setting minus 10. Sebenarnya kita bisa menghitung sendiri ya initial trendnya kalau kita menggunakan Holt Winter, tapi di soal sudah disediakan ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Holt Winter, maka teman-teman harusnya menggunakan initial trend yang minus 10 ya. So be careful if you reading the question, don't be misled or don't be too fast to read gitu ya. So you will be neglect something important. Okay. So bonus question, can you explain what is the impact of the result if beta value decrease to 0.2 or increase to 0.4? Okay. Jadi betanya kan sekarang 0,3, gimana kalau seandainya turun 0,2 atau naik ke 0,4? Okay. Then compare the forecast error between the result. Okay. Yang paling mudah comparingnya teman-teman pakai chart seperti ini ya. Jadi beta ada beta 0,2, ada beta 0,3 sama beta 0,4. Oke. So, kita bahas yang A dan B dulu ya. Kita bahas yang A dan B dulu. Oke, grafik ini kalau misalnya saya buat dalam chart. Oke. Ini ya. Jadi ini 1, 2, 3 turun, 4 naik. Oke, 1, 2 turun, 3 turun, 4 naik. Ya. Kemudian 1, 2 turun, naik. 1, 2 turun. Oke. Ya, teman-teman bisa menangkap polanya ya. 1, 2, 3 turun. 1, 2, 3 turun. 1, 2, 3 turun. 1, 2, 3 turun. Itu istilahnya koreksi, Pak. Oke, gimana Kak? Koreksi. Oh ya. Kemudian kalau kita keluarkan trend line-nya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita punya vektornya ya, kita punya vektornya.
Kemudian ya tadi ada koreksi ya, ada koreksi dari 3 ke 4, ada koreksi dari 3 ke 4 ya. Ada rebound-nya. Jadi sudah bisa dilihat bahwa ada pola seasonal-nya dari sini. Kemudian juga bisa kita lihat bahwa ada trend-nya. Oke. So, teman-teman harusnya bisa mengeluarkan chart ini dulu sebelum teman-teman menjustifikasi teman-teman menggunakan hold winter. Ya. Jadi sudah kita tahu bahwa metode yang paling cocok adalah menggunakan metode hold winter. So, kita pakai model begini lagi ya. Pakai model begini, kemudian YTA min YTB. Oke. So, series ya. Ini yang sempat ditanyakan Mas Sulaiman kemarin, Pak. Seriesnya kok nggak diketahui? Ya, benar. Seriesnya nggak diketahui karena harusnya kita mencari si seriesnya. Cari seriesnya, kita cari dari average-nya. Oke. Kita cari dari average-nya. Kalau kita mau cari trend factor-nya juga bisa ya. Kita bagi angka ini. Tapi karena tadi kita sudah tahu angkanya minus 10, maka ya kita setting minus 10 di sini. Kemudian mencari seasonal factor-nya, ya, cari seasonal factor, kita bagi masing-masing datanya dengan angka seriesnya. Then we have seasonal factor here, then we move to period 7 to 12, ya, kita move ini, ke sini, kemudian kita hitung ya, cara hitungnya kemarin, teman-teman dapatkan angka ini dulu, ya, angka series periode 7, kemudian angka trend seasonal 7, kemudian teman-teman drag ke bawah. Oke, teman-teman drag ke bawah. Oke, kalau sudah, baru teman-teman hitung seasonal factor yang ini. Kalau sudah, teman-teman drag ke bawah. Ya, so we have forecast-nya di sini ya, 811, 826, 704. Kemudian kita bawa ke sini seasonal factor-nya. So ini yang kita cari ya. Ini adalah bulan Juli, ini bulan Agustus, September, Desember. Oke. Nah, seperti yang cara menghitungnya waktu itu ya, kita kurangkan periode berikutnya dengan periode yang paling akhir. Periode paling akhir adalah 12, maka kita kurangkan 13 sama 12. Kita kurangkan 14 sama 12. Oke. Dengan seasonal factor-nya dia tetap jalan, tapi dengan base-nya, base series sama base trend-nya kita gunakan di periode ke-12. Oke, kita punya angka ini, maka kita bisa ambil angka ini, kita bulatkan gitu ya. So, saya bisa punya 1079, 1040, 884, 1224, 1154 sama 1152. Ya. Dari sini sudah oke semua, teman-teman? Oke ya. So, saya transpose dulu datanya Oktober, November, Desember. Oke. So, copy. Saya transpose. Oke. Oke. Kemarin yang tren saya kira dikurangi minus 10, Pak. Ternyata pakai data minus 10. Oke. Ya, nggak apa-apa. So, berarti ada apa ya, perbedaan pemahaman ya. So, jadi kalau kita lihat di sini kan bahwa ini data yang bisa kita pakai ya. Alfanya 0,2, beta 0,3, gamanya 0,4, initial trend is minus 10. Jadi kan kita bisa punya tren positif sama kita bisa punya tren negatif. Jadi artinya kalau kita punya tren negatif 10, bukan berarti angka ini dikurangi dengan angka trennya teman-teman. Tapi kalau sudah terlanjur ya nggak apa ya, kita make up nanti kalau teman-teman ketemu soal beginian lagi gitu ya. Oke.
Oke, kita sudah punya ya Juli sampai Desember. Untuk yang poin C saya bebaskan ke teman-teman ya karena hanya mengganti parameter. Um, it's supposed to be easy gitu ya, hanya mengganti parameternya, kemudian nanti dilihat chartnya modelnya gimana dibandingkan gitu ya. Oke, maka saya masuk ke aggregate planning sekarang atau SNOP. Based on your July to December forecast, then continue the planning with aggregate planning. Jadi setelah kita punya angka Juli sampai Desember, maka kita lanjutkan perencanaannya dengan melakukan aggregate planning. Oke. Based on supervisor data, jadi berdasarkan data supervisornya teman-teman, gitu ya. The regular production schedule is 6 days a week. Oke. Production schedule-nya adalah 6 hari per minggu. Oke. Company only shut down the plant, ya. Oke, ini harusnya pakai T ya. Company only shut down the plant in national holidays, regulate by government and Sundays. Oke. Jadi perusahaan hanya mematikan fasilitas produksinya hanya pada libur nasional yang diregulasi oleh pemerintah. Jadi cuti bersamanya nggak dihitung ya. Jadi hanya national holidays-nya saja dan juga hari Minggu and Sundays. Oke. Batching plan only pack 5 jumbo cement pack a day per workers. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini harus hati-hati. Jadi kalau yang di atas tadi ya kita kan bicaranya batching plan, kemudian demand-nya punya begini. Perbedaannya di pabrik semen teman-teman ya. Jadi pabrik semen itu dia punya fasilitas produksi, kayak misal semen Gresik atau semen Bosowa gitu ya. Semen Bosowa mereka punya fasilitas produksi. Tapi mereka biasanya punya batching plan teman-teman. Jadi kalau kita ambil istilahnya batch itu kan berarti dia membagi dari yang curah ke batch-batch gitu ya. Nah, biasanya batch-nya itu ada yang sak kecil, ya, sak kecil ukuran 40 kiloan, yang biasa dijual di toko bangunan. Ada yang dia pakai jumbo bag, ya, ada yang pakai jumbo bag. Jumbo bag itu satu jumbo bag beratnya 1 ton. Oke. Nah, batching plan yang dimasukkan di sini, dia sekarang nge-batch atau nge-pack semen yang curah dari fasilitas produksi yang dibawa ke batching plan, gitu ya. Contoh, Bosowa itu punya batching plan di Banyuwangi ya. Mungkin Mas Apip nih, Mas Afif bisa bisa mengiyakan gitu ya. Kalau saya nggak salah, batching plan-nya itu di dekatnya pelabuhan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, itu punya Bosowa. Jadi Bosowa itu termasuk salah satu investor besar juga di Banyuwangi gitu ya. Kalau ada event-event kayak apa, kayak Banyuwangi Jazz gitu, biasanya Bosowa termasuk donatur biasanya. Oke, dia punya batching plan di Banyuwangi, gitu ya. Tapi saya kurang tahu produknya 40 kiloan apa jumbo bag. Saya belum pernah ambil semen jumbo Bosowa soalnya dulu ya. Oke, in early period, oke, manager needs, siapa nih komen? Benar Pak, oke. Dibenarkan ya sama Mas Afif ya. Oke, in early period, manager needs 500 jumbo pack a day in advance to prepare the leap of demand. Oke. Pada periode awal ya, manajernya teman-teman perlu 500 jumbo bag di awal, oke, untuk jagani gitu ya, untuk jagani lonjakan permintaan ya. Untuk menjagani lonjakan permintaan dan juga untuk complete previous demand. Jadi dia untuk memenuhi backlog ya. Jadi kita punya backlog ya, kita punya backlog tapi kita janjikan untuk segera dipenuhi. Jadi itu kenapa di sini ada kalimat complete previous demand ya, untuk complete previous demand. While at the end of period, sementara pada akhir periode 1000 jumbo pack need to be kept ya, need to be kept to be a stock on hand for upcoming year. Oke. 1000 jumbo bag perlu di keep gitu ya untuk menjadi stok di tahun depannya. Oke. Several costs involved are production cost. Jadi kita tahu production cost-nya adalah 250.000 per bag gitu ya. Hiring cost, kalau misalnya kita perlu nge-hire tambahan karyawan gitu ya, hiring cost is to
3,500,000 gitu ya. Kemudian layoff cost is 4,800,000. Inventory cost per product is 10% of production cost. Okay. Jadi kalau production cost-nya 250, maka inventory cost-nya adalah 25.000 gitu ya. Your task is ya, please simulate the cost for aggregate planning with case and level. Okay. What is the conclusion and method you choose? Okay. Jadi teman-teman diminta membandingkan either menggunakan case method atau menggunakan level method. Okay. Nah, ini mungkin yang sebagian bingung ya. Disaggregate your planning into weekly planning with the proportion of jumbo bag with OPC type and PPC type. Nah, ini mungkin pengetahuan baru juga buat teman-teman. Jadi semen itu ada dua jenis, teman-teman. Ada yang namanya PPC, ada yang namanya OPC. Jadi kalau di semen yang 40 kiloan, biasanya yang ada di toko bangunan, itu namanya semennya semen PPC. Nah, semen PPC itu bagus untuk digunakan untuk rumah gitu ya. Bikin rumahnya itu bagus. Tapi kalau misalnya kita untuk produksi misal box girder gitu ya, beton-beton gitu, girder, kemudian bangunan-bangunan high rise building gitu ya, maka tidak disarankan menggunakan semen PPC, tapi menggunakan semen OPC. Kenapa menggunakan semen OPC? Karena semen OPC itu lebih cepat settingnya daripada semen PPC. Jadi kalau misalnya teman-teman apa istilahnya ya, melester jalan gitu ya, nyemen jalan, kemudian teman-teman pakai semen PPC, udah 3 jam gitu ya, teman-teman pegang semennya masih basah gitu ya, dilewatin kucing ada bekas kaki kucing gitu misalnya ya. Nah tapi kalau semen OPC teman-teman, dia 3 jam udah ngeset, cepet gitu ya. Jadi kalau kaitannya untuk untuk mempercepat produksi gitu ya, kita bagus untuk menggunakan OPC. Gitu ya. Nah, sehingga kelihatannya di badging plan itu butuh lebih banyak OPC, gitu ya, karena mungkin konsumennya lebih banyak redimik gitu ya, ketimbang yang menyuplai toko bangunan. Jadi proporsinya untuk kita melakukan disagregasi itu 3:1. Oke. Simulate 3 months MPS for those two product type. Oke. Ya, jadi pertama kita simulasi dulu agregat planning-nya. Oke, apa aja yang kita tahu datanya? Oke, badging plan only pack 5 jumbo cement pack a day per workers. Oke. Ada 6 hari, kemudian harus nge-keep 500 gitu ya. Prepare, the leap of demand. Oke. Ini ada yang nggak diketahui kayaknya ya. Oke, jumlah pekerjanya. Ini kita nggak tahu ya jumlah pekerjanya ya. Oke. So, coba kita kerjakan. Saya open. Oke, sampai praktis. Saya ambil ini ya. Jadi saya punya data 6 ya. Saya punya data 6. Taruh di sini, kemudian saya paste di sini. Saya transpose. Oke. So, saya punya bulan Juli, Ok, Sep, Ok, Dek. Oke. So, tadi di pertanyaan adalah kita harus nambah 500 ya, in advance. So, we have 500, it should be real, plus 500. Okay. The rest is the same until December. December, we have to prepare 1,000 jumbo pack. Need to be kept. So,
This one plus 1,000. Okay. So our demand is going to be like this under real condition. Okay. Historical data. So we have 6 days of working. Company only shut down. Okay, 6 days a week. 5 pack a day per worker. Okay. Output. Okay. Per workers. Per workers. So saya asumsikan 8 jam gitu ya. Plannya karena di sini nggak diketahui. Oke. Production cost. Production cost. Ini worker cost. Oke. Cost level, overtime limit. Oke. Production cost. 250.000. Oke, ini unknown, worker cost ini 2.400.000. Kalau kita hire, ini 4.800. Kita lay off. Oke. Komponen cost nggak tahu, carrying cost adalah 10% dari production cost. It's going to be like this. Pak, working day saya hitung masing-masing bulan. Dari Juli ke Desember dikurangi hari libur plus libur nasional. Oke, benar-benar. Nanti coba kita hitung bareng ya. Kita lihat di tahun 2018. Hati-hati, pakainya 2008 nih, Mehmet ya. Jangan-jangan pakai 2020 ya. Ini kan tahunnya 2018 ya. There you go ya, 2018 ya. Oke. So, there are some traps ya. There are some traps. Oke, sekarang hitung. Bulan Juli 2018. Jul 18. Oct 18, Sep 18, Oct 18, Nov 18, Dec 18. Oke. So saya cek di sini. Saya ganti dulu. Juli, loh nggak kelihatan nih libur ini. Oke, silakan, jadi. So, Juli. Juli itu tidak ada libur ya. Tidak ada libur nasional, Juli. So, 6 hari, berarti total harinya ada 31, maka kita kurangi 5. 31 kurangi 5, berarti di bulan Juli itu ada 26 hari kerja. Oke. Kemudian, Agustus. Agustus itu ada 2 hari libur, tanggal 17 sama tanggal 22 ya. Jadi ada 31 hari ya. 31 dikurangi 2 hari libur nasional dikurangi 4 hari minggu. So there will be 25. September only one Muharram. Yeah, so 31 minus 30 minus 1 minus 5 week. October there is no holiday. Then 31 minus 4. November there are 2 holidays, national holidays. There will be 30 minus 2 minus 4. Okay. December
Oke. Ada satu cuti bersama ya. Ada satu cuti bersama karena tadi kita sepakat bahwa tidak ada cuti bersama yang dianggap adalah hari libur nasional, maka kita punya 31, kita kurangi sama satu libur nasional, yaitu tanggal 25, kemudian kita kurangi 5. Oke. Kemudian unit produce per worker, ini saya isi 5 ya. Isi 5. Oke. Forecasted net demand, saya pakai yang ini. Waduh, salah saya, Pak. Pakai yang 20. Kena deh. Oke, it's okay. Ya. So next time hati-hati, soalnya dibaca benar-benar ya. Karena kita pakainya 2018, so you have to be set in 2018, not 2020. Ya. You have to be careful. So, minimum number of workers. Oke. Sorry. Ini berarti 5 saya kalikan. 5 ya, yang tadi kita ketahui, kemudian kita kalikan working days. Oke. So, minimum number of workers. Oke. Ya, minimum number of workers-nya ya, 13, 9, 8, 10, 10, 18. So, jadi kita di bulan Juli, Juli, Sep, Nov, Dek. Number of workers. So, kita nggak tahu initial number of workers, maka kita bisa isi di sini ya. No, wait. Ini kurang 1 karena hapus. Maka number of workers saya ambil dari sini. Tarik ke bawah. So, ini saya berarti perlu hire 13. Ini kemudian unit produce per workers. Berarti ini sama dengan 5 dikali sama 13. Total products produce B dikalikan A. Ini 5. Unit product produce ini berarti kalikan B. Cumulative production. Ini berarti dikalikan harinya. 1690, berarti kemudian yang ini saya harus kurangi 13 dikurangi 9. 4. Yang ini saya harus nge-hire 4. Ini 5. Berarti ini dikali sama keliru nih.
Ya. Oke. D3, oke. Oke. Kemudian ini saya hire 4, berarti ini saya setting 5 semua. Ini berarti saya hire 2, ini saya hire 0, ini saya hire 8. Oke, jadi total saya nge-hire 27 orang, saya nge-layoff 4 orang. Oke, kemudian orang kalau sum berapa ini? 8034. Oke. Oke. So inventory saya inventory saya sebanyak 541 ya. Saya punya 541 inventory. Maka worker cost ini berarti 27. Oke. Saya kalikan sama nge-hire-nya 2400. Oke, kemudian ini hire ya. Ini layoff. Ini production cost. Oke, ini inventory cost, hiring cost. Saya delete dulu. 27, kemudian saya layoff sebanyak orang. Saya kalikan sama 800. Oke, so 27 dikalikan 2400. Production cost. Saya membuat 8575 kali so 2M ya. Kemudian inventory cost 541. 541 dikalikan 25.000. 541 dikalikan 25. There you go. Oke. So, kalau kita menggunakan Chase, maka kita butuh biaya sebesar 2,2 M. Oke. Sebesar 2,2 M. Kalau seandainya sekarang kita level.
is ini level. Oke. Kalau kita level, oke, maka kita ambil yang paling besar. Maka kita set sebanyak 18 orang. Oke. Berarti ini saya setting level 18, 18, 18. Oke. Ini saya sekali aja 18. Oke. Oke, so we have 5.556 ya ending inventory-nya. So ini hiring cost saya hanya 18 sekali. Hire cost. Kemudian layoff cost-nya saya 0. Ini saya hapus. Production cost-nya saya membuat sebanyak 13590. Oke. Berikutnya inventory saya 5556. Oke. So kalau level bakalan naik ya 3,6. Kalau ini diproporsikan oke, naiknya 61% ya. Naiknya 61% kenaikannya. So kita prefer milih yang case aja. Ya, kita prefer milih yang case aja. Ini saya save dulu. Oke. Dari itu tadi gimana ngerjakannya? Apakah ada yang seperti saya atau cara lain ngerjakannya? Dari senyum-senyumnya nih udah beda ini kayak ini. Oke. So kayak gitu ya cara ngerjakannya. Dikoreksi sendiri aja gimana? Oke. Oke, so kita yang A sudah, oke. Sekarang kita lanjut disagregasi, sama kita simulasi MPS, oke. So, saya pindah dulu. Oke, ya tadi kita udah punya ini ya. Kemudian sekarang proporsinya adalah 3:1, oke. So, kalau ini ditotalkan berarti 4, ya. Kan berarti 4. Oke, maka ini proporsinya adalah 3:4. Ini adalah 1:. Nah, gitu ya. 3:1 maksudnya gitu. Jadi untuk 1079 produk yang diproduksi, maka untuk OPC berarti ini dikalikan ini dikalikan, sebenarnya berapa ini? Oke, ini ya. Maka ini coba saya masukkan. Ini ya. So this one is OPC, this one is PPC. Oke. HE37 ini saya string dulu. String dulu. Ini saya string dulu. Kemudian kita geser. Geser kanan. Kita geser kanan. Ini kita geser kanan. Oke. Jumlah bawah harus sama kayak jumlah atas. Oke. Ya.
Total message hypothesis. Oke. Ya, ini ya. Jadi kita disagregasi dulu ya. Yang semula ini adalah product family ya. Sekarang kita ganti ke product type. Jadi product type-nya adalah OPC sama PPC. Ya, OPC sama PPC. Jadi 3:1. Oke. Berikutnya adalah diminta apa ini? Capture dulu. Berikutnya. Oke, berarti yang B sudah ya. Disagregasi. Oh, into weekly planning. Oke. Simulate 3 month MPS for those two product type. Oke, 3 months. Jadi kita kan punya 6 bulan ya. Berarti dimintanya cuma 3 bulan saja. Berarti bisa kita ambil Juli, Agustus, September. Oke. Oke. Ya, seperti yang kita tahu bahwa per bulan kan asumsi punya 4 minggu ya. So, Julai, W1, W2, W3, W4. Ya. Kemudian Ok. Ya. W1, W2, W3, W4. Oke. September, W1, W2, W3, W4. There you go. So we have 809 sama 270, simpelnya ya sudah aja kita bagi 4 gitu ya, simpelnya. Tapi bisa jadi nanti teman-teman punya justifikasi sendiri-sendiri gitu ya. Misal 800 kalau saya bagi 4 berarti kan 200-an. Nanti saya bikin 200, 200, 200 ini 209. 270 saya bagi 4 berarti 200 bagi 4 berarti 50-an. 270 bagi 4 berapa? 6. 7, 280 kan? Berarti ini adalah 280, 250 inilah. 10, 250. Oh, no. Ini 75. Bisa 75, 75. Nah, kali 4 dong. 300. Berarti saya kurangi, ini berarti 70. Ini kan 280 ya. Ini saya kurangi 10. Ya. 210 tambah 60 udah 70. There you go. Agustus 780 saya bagi 4. 195. Oke. Berarti ini 200, 200, 200. Ini berarti 180. Oke. Pak, saya yang B langsung di breakdown W1, W2, W3, W4. Nggak apa-apa, tapi tetap harus proporsinya keluar dulu gitu ya. 3:1-nya keluar, habis itu dibagi weekly. Nggak apa-apa. Tinggal nanti Mehmet pakai bulan yang mana. Oh, sorry. Oke, yang bawah 260 kita bagi 4. 65. Oke, 65. Kemudian September 663. Berarti ini 150, 150, 150. 63 dikurangi 450. Terus 13 ya. 221 bagi 4 berarti 50-an. 50, 50, 50. Ini berarti 71 ini ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Mehmet mau bagi langsung per minggu nggak apa-apa, cuma proporsinya harus keluar jelas 3:1-nya. Berikutnya yang dibagi per week yang mana gitu ya. Karena yang dibagi per week harusnya adalah hasil proporsinya.
Jadi kalau proporsinya sudah jelas, maka hasil bagi per week-nya juga nggak masalah. Oke. So, seperti kemarin, MPS-nya berarti kita pakai product type. Berarti product type yang OPC. Oke. Saya nggak hafal ini ya. Harus saya cheat tuh. Oke, ini ya. Jadi ada forecast available MPS on hand. Forecast available MPS on hand. Jadi saya punya forecast MPS available MPS on hand. Ya. Jadi saya punya no. Ini ya. Ini Jul, ini Ok, ini Set. Oke. Saya punya saya punya available-nya. Oke, di awal kan diketahui kita punya available on hand itu 500 ya. Di soal tadi ya. Mana soalnya tadi ya? Kok hilang? Oke. Ini ya. Lihat lagi, in early period manager needs 500 jumbo pack a day in advance to prepare the leap of demand. Ya. Nah, ini diperhatikan, kita punya 500, maka kita setting stop share. Oke. Maka kita setting order kita 500 ya. Oke, berarti untuk menghitung available berarti 500 ditambah MPS, oke, dikurang forecast. Oke. So kita nggak usah produksi dulu, MPS-nya kosong. Ya. Berikutnya untuk periode ini juga sama, available-nya. Oke. Berarti 300 ditambah MPS dikurangi forecast. Oke. 100. Produksi kita per hari berapa ya tadi ya? Produksi kita sehari 5 ya. Kita sehari 5, di bulan Juli kita punya karyawan 13. Oke. Ya. Oke, kita sudah available-nya 100. Oke. Berarti kita harus bikin di sini. Berarti 5 dikalikan karyawan kita adalah 13. Oke, available-nya berarti 100 ditambah MPS dikurangi forecast. Oh, ternyata kurang ya. Maka kita produksi lagi di sini. Ya. Oke. Oke. Di week 4 kita 209. Oke, berarti kita produksi lagi 65 di sini. Maka 30 ditambah 65 dikurangi 209. Oke, berarti kurang, berarti kita produksi lagi sini 65. Oke, ternyata kita di week 4 minus 49 teman-teman ya. Oke. Nah, gini ya. Kita minus 49. Oke, adakah yang keliru? 11.
Oh, wait. 5 kali 13, MPS-nya nggak 65, sorry. 5 kali 13 dikali hari kerja ya, kali 6. Okay. There you go. So, kita nggak perlu produksi di sini, kita nggak perlu produksi di sini, kita nggak perlu produksi, oh, kita perlu produksi di sini. Oke. Nah, there you go. Nah, jadi gini ya, tabel MPS-nya ya. Untuk yang bulan Juli. Ya. Coba kita lanjutkan. Berarti ini kita butuh 200, maka kita butuh produksi di sini. Oke. Maka kita lanjutkan. Oke, 271, ini di sini minus, berarti kita produksi lagi. 390, oke. Kita lanjut lagi. Oke, berarti di sini 390, berarti di sini 390. Oke, so ya, jadi yang teman-teman perhatikan bahwa dengan konfigurasi seperti ini, kita tidak perlu produksi setiap hari ya. Berarti 390, 390, 390 di sini, 390 di sini, 390 di sini ya. Jadi di week 3, di week 1 Agustus, di week 3 Agustus, di week 1 September, di week 3 September ya. Jadi kita produksi cuma per 2 bulan teman-teman untuk yang OPC ya. Jadi untuk week 2 dan week 4 ini bisa jadi untuk antisipasi kita produksi yang PPC. Oke. Ya. Ini juga harusnya di split sih. Kita kan nggak fully di sini ya. Jadi ini bisa teman-teman bagi lagi. Misalnya ini dikalikan 0,75 ya. Yang mana sisanya untuk PPC itu bisa juga. Ya. Gitu ya. Jadi dari sini teman-teman dapat gambaran bahwa yang kita pelajari itu holistic, kemudian connecting gitu ya, mulai dari forecasting di awal, kemudian aggregate planning, sampai sekarang MPS. Nah, nanti dari data MPS ini yang akan kita lanjutkan ke MRP. Ya. Nanti coba kita bahas MRP minggu depan nanti kita offline aja ya, minggu depan kita offline kelasnya, so buat teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya, nanti kita ketemu di Ketintang ya, kayak kemarin, kita ketemu di lab 14. Oke, saya simpan dulu, saya stop share. Oke, dari sini gimana teman-teman? Udah dapat gambaran gimana connectingnya PPIC gitu ya? Gimana kalau di awal kita keliru, ke belakang akan keliru terus gitu ya? Tapi udah dapat gambaran ya, polanya gimana gitu ya? More or less? Paham Pak, tapi perhitungan 50% salah. It's okay. Oke, nanti minggu depan coba kita ulas sedikit ya, sama nanti kita lanjutkan ke MRP. Oke. Sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahannya? Oh, udah waktunya bubuk siang nih, Mehmet nih ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, minggu depan nanti kita ketemu. Belum ada, Oke, siap. Oke, nanti minggu depan kita ketemu. Kita lanjutkan materinya ke MRP, gitu ya. Sekalian saya lanjutkan sedikit materi tentang MPS di hari Senin depan. Nanti kita ketemu di Senin siang, ya. Oke, saya akhiri dulu teman-teman sampai di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari